Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang materi, zat tunggal, dan zat campuran. Di sekitar kita banyak terdapat benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Benda-benda itu menempati ruang dan memiliki massa. Artinya, benda-benda itu bisa diukur volumenya dan bisa ditimbang massanya. Nah, segala sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa disebut sebagai materi. Perhatikan gambar di bawah ini. Air hangat menempati ruang dan memiliki massa. Susu bubuk menempati ruang dan memiliki massa. Secara garis besar, berikut yang akan kita pelajari. Berdasarkan komponen penyusunnya, materi dibedakan menjadi zat tunggal dan zat campuran. Zat tunggal terdiri dari unsur dan senyawa, sedangkan unsur dapat dibedakan menjadi dua, yaitu unsur logam dan non-logam. Campuran dapat dibedakan menjadi campuran homogen dan campuran heterogen. Yuk kita bahas satu persatu. Apa itu zat tunggal? Zat tunggal merupakan materi yang tersusun atas satu jenis zat. Zat tunggal dibedakan menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Unsur merupakan zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Contohnya, ada perak, besi, emas, platina, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sedangkan senyawa merupakan zat tunggal yang terbentuk dari beberapa unsur. Contoh dari senyawa adalah garam, air, asam cuka, madu murni, air kelapa, dan gula. Misal, air terdiri dari oksigen dan hidrogen, sehingga air dapat dikatakan sebagai senyawa. Unsur dalam zat tunggal dapat kita bedakan menjadi unsur logam dan non-logam. Contoh unsur logam adalah perak, besi, emas, dan platina. Contoh unsur non-logam adalah hidrogen, oksigen, nitrogen, dan karbon. Sekarang kita akan membahas zat campuran. Apa yang dimaksud dengan zat campuran? Zat campuran adalah zat yang komponen penyusunnya terdiri dari dua atau lebih zat atau materi. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Campuran homogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Sedangkan campuran heterogen merupakan campuran yang zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Perbedaan antara campuran homogen dan campuran heterogen sebagai berikut. Jika campuran homogen, yang pertama, zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Sedangkan jika campuran heterogen, zat penyusunnya dapat dibedakan. Yang kedua, jika campuran homogen,
zat penyusunnya tercampur dengan sempurna. Sedangkan jika zat heterogen, zat penyusunnya tidak tercampur dengan sempurna. Yang ketiga, jika campuran homogen tidak dapat dipisahkan dengan disaring, tetapi dapat dipisahkan melalui pemanasan atau penguapan, pengkristalan, atau melalui reaksi kimia. Sedangkan jika campuran heterogen dapat dipisahkan secara sederhana dengan cara disaring atau bisa memilah secara langsung. Berikut adalah contoh-contoh campuran homogen dan campuran heterogen. Contoh campuran homogen adalah campuran antara air dan gula. Yang kedua, campuran antara air dan garam. Yang ketiga, campuran antara air dan pewarna makanan. Yang keempat, alkohol 70%. Yang kelima, air dan sirup. Yang keenam, campuran antara air dan alkohol. Sedangkan contoh campuran heterogen adalah yang pertama, campuran antara air dan kopi bubuk. Yang kedua, campuran antara air dan pasir. Yang ketiga, beras yang direndam di dalam air. Yang keempat, campuran antara air dan minyak. Yang kelima, campuran antara minyak dan pewarna makanan. Yang keenam, campuran air dan tepung. Berdasarkan contoh campuran homogen dan campuran heterogen tersebut, jika kita praktekkan, kita campurkan, maka kita akan melihat jika campuran itu homogen, maka kedua campuran materi atau zat itu akan tercampur dengan sempurna. Sedangkan jika zat itu adalah campuran heterogen, maka kedua zat itu tidak akan tercampur dengan sempurna. Demikian penjelasan kali ini. Semoga kalian dapat memahami dengan baik. Salam belajar, tetap semangat.